Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mahidah Hasanah, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah menurut pendekatan tafsir sosial. Untuk memahami isi kandungan Al-Quran tidak semudah yang kita bayangkan, karena Al-Quran berbahasa Arab sangat serat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam memahaminya perlu metode pendekatan, salah satunya dengan pendekatan sosial. Pendekatan seperti ini bermula pada masa Syekh Muhammad Abduh. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Al-Quran banyak ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Seorang mufasir berusaha memahami teks-teks secara teliti, lalu menjelaskan makna yang dimaksud dan berusaha menghubungkan teks-teks Al-Quran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan pendekatan sosial, zakat terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu samii'un 'alim. Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah sholat. Ia terletak di tengah-tengah di antara 5 rukun Islam. Jika semua rukun Islam lebih kental nuansa amalan ta'abudiyahnya kepada Allah atau hablum minallah, akan tetapi berbeda dengan zakat, ia lebih kental nuansa sosial kemanusiaan atau hablum minannas. Zakat merupakan rukun Islam yang langsung menyentuh persoalan ekonomi umat Islam. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa Islam sesungguhnya menginginkan agar sesama umat manusia dapat mempersiapkan kehidupan di dunia yang terbaik, sehingga manusia dapat menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan dari langit dan bumi, mampu mengelola apa saja yang ada di dalamnya dengan baik. Dengan demikian, manusia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Kemudian, ia akan lebih konsentrasi untuk mengenal Allah dan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal itulah diantaranya Allah mewajibkan zakat fitrah dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan agama Islam di muka bumi ini. Dengan cara mengambil zakat dari orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya, kemudian memberikannya kepada orang fakir dan miskin untuk membantunya dalam membantu kehidupan hidupnya. Dengan zakat inilah para fakir dan miskin dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan dalam menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, sehingga para fakir miskin merasa menjadi bagian dari masyarakat yang ada, tidak menjadi masyarakat yang merina. Zakat fitrah merupakan bentuk dari kepedulian sosial terhadap kaum ekonomi lemah, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan sekaligus dapat menyambung jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, tidak ada gap antara keduanya yang memicu keresahan sosial, karena mereka orang fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya di sekitarnya. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta benda, sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang makmur dan sentosa, saling mencintai atas dasar-dasar ukhuwah Islamiyah dan takaful ijtimai. Sebenarnya zakat memiliki pesan-pesan sosial yang sangat jelas, namun selama ini umat Islam belum memanifestasikan zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikannya sebagai solusi untuk kebutuhan sarana umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Artinya, masyarakat masih terjebak dalam paradigma lama yang bertumpu kepada pandangan dogmatis realitis, sehingga zakat justru menjadi asosial dan teraliensi dari fungsi dasar yang dibawanya. Masyarakat Islam masih sekedar menganggapnya bahwa zakat adalah perintah Tuhan yang harus dijalankannya tanpa tahu makna dan pesan perintah zakat itu sendiri. Dalam praktiknya secara umum, zakat hanya merupakan santunan karitatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan dalam skala yang masih sangat terbatas, terlebih dalam konteks kehidupan sosial saat ini yang serba tersistem. Walaupun dalam satu komunitas tertentu kewajiban zakat ditunaikan dengan intensitas yang tinggi, akan tetapi realitas sosial yang timpang dalam komunitas tersebut tetap saja menjadi kendala perubahan sosial ekonomi. Artinya yang miskin tetap miskin dan terus dalam posisi tertindas.
Oke, kesimpulannya adalah zakat fitrah adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya yang memiliki kemampuan harta benda untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai kebutuhannya pada hari bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Oleh karena itu, di balik perintah zakat ini sesungguhnya terkandung dimensi sosial dan spiritual yang sangat luar biasa. Namun pada umumnya masyarakat belum bisa atau mampu untuk mengimplementasikan pesan-pesan sosial kemanusiaan dan pesan spiritual yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.